datang kepada semua peserta yang sudah bergabung dalam virtual workshop Citrapreneur Tangan-Tangan Cantik. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun teman-teman berada. Dan senang sekali bersama saya Indah Kalista yang akan menemani para womanpreneur semuanya yang sepertinya sudah terlihat penuh semangat dan terasa antusiasnya untuk mengikuti rangkaian acara hari ini. Sebelumnya boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman semuanya secara virtual. Terima kasih, wow semangat sekali teman-teman ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya dibutuhkan oleh semua peserta yang sudah bergabung, yaitu tentang From Scrolling to Shopping, Building Your Brand on Social Media. Wow, tema ini sangat relate ya untuk dibahas di era serba media sosial dan juga internet presence seperti sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, seiring berkembangnya teknologi dan juga media sosial, jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam pemasaran. Setuju teman-teman? Setuju ya? Dan hal ini tentunya akan memberikan peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi untuk menaikkan penjualan dari brand kita. Tapi sebelumnya Indah mau ngingetin dulu nih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, para peserta. Jangan lupa untuk mengubah format nama Zoom teman-teman. Formatnya adalah nama spasi strip spasi nama usaha. Ayo sudah dirubah belum? Kalau belum boleh ya teman-teman dirubah sekarang bersama-sama. Terima kasih. Baiklah, dari pembahasan kali ini kita akan mengupas tentunya hal yang sudah Indah sampaikan tadi, tema kita pada hari ini. Ditambah kita juga akan membahas tentang bagaimana cara yang tepat untuk membangun brand presence di media sosial. Menarik nih ya, karena dengan memahami landscape media sosial, teman-teman bisa memanfaatkan content plan dan juga fitur-fitur media sosial untuk membangun brand presence yang kuat. Wow, hal ini akan berpotensi pada peningkatan penjualan. Seru banget nih tema hari ini. Dan untuk membahas topik yang seru ini, Indah nggak sendirian tentunya ya, karena sudah ada bersama kita, ada Ricky Sam selaku Commerce Lead Grup M Indonesia dan juga Bimo Givari selaku Creative Director Sense Plus Official yang akan berbagi cerita untuk teman-teman semuanya. Bagaimana pengalaman dari sosok-sosok yang menginspirasi ini untuk membangun sebuah brand yang mampu mempenetrasi pasar dengan audiens yang tepat. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Halo Kak Ricky, Kak Bimo, apa kabar? Halo, selamat sore. Boleh disapa dong teman-teman yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Waduh, selamat datang, selamat sore ya. Luar biasa semangat. Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, ada Kak Ricky, Kak Bimo ini luar biasa penuh semangat untuk berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya. Pasti. Kabarnya sehat ya. Ini ngomong-ngomong Kak Ricky dan juga Kak Bimo nggak takut ketabrak nih? Aman. Kok ketabrak? Soalnya gantengnya ngebut banget. Ada istri gue. Iya nggak apa-apa dong ya kan buat teman-teman jadi salah fokus Oh, iya, ya. Iya iya, nggak iya. sih? Karena seru banget ya dari dua pembicara kita yang luar biasa. Kita akan dapat banyak banget ilmu. Siap ya berbagi Siap ilmu dong, Kak Ricky, siap. Kak Bimo. Thank you so much. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Kak Ricky dan juga Kak Bimo, ini Indah mau ingetin juga nih ya, karena untuk seluruh peserta langsung saja disimak pemaparan dari Kak Ricky dan juga Kak Bimo hari ini. Selain sangat penting, sangat seru, tapi juga nanti di akhir acara kita akan ada sesi kuis Kahoot. Di mana semua peserta nanti bisa menjawab serangkaian pertanyaan yang akan dibagikan. Dan bagi 3 peserta dengan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah berupa saldo digital masing-masing sebesar Rp200.000. Belajar dapat uang. Iya, Belajar udah gratis. Apa tadi? Pakai apa? Buka Enggak apa? dong, jangan dong pembicara jangan dong ya. Untuk teman-teman semua yang udah bergabung ya. Udah dapat ilmu. Iya. Dapat juga berkesempatan mendapatkan hadiah saldo digital. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung, nanti juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan selama mendengarkan materi dari Kak Ricky dan juga Kak Bimo, boleh langsung loh pertanyaannya diketik di bawah sini di kolom chat Zoom. Ya, nanti kita akan ada sesi untuk membahas langsung pertanyaan dari teman-teman bersama dengan narasumber kita. Oke, baiklah rasanya tanpa berlama-lama lagi, teman-teman semuanya sudah siap? Siap. Oke, langsung saja kalau begitu ya kita akan mulai untuk pemaparan yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Kak Ricky Sam. Untuk itu langsung saja silakan Kak Ricky. Thank you banget Indah. Thank you teman-teman yang udah siapin waktu hari ini dan
Saya percaya sih bahwa hari ini woman-woman yang luar biasa, wanita-wanita luar biasa yang memulai sebuah usaha. Dan pastinya hari ini aku Ricky, aku adalah digital untuk commerce lead di grup M Indonesia yang akan share hari ini terkait media. Bagaimana kita cari cuan kalau kita bilang sekarang. Nah, untuk teman-teman sendiri pasti pemaparan ini mungkin banyak hal yang sedikit bingung. Jangan khawatir, itulah ada fungsinya chat box. Jadi tanya aja langsung, jangan ragu-ragu, nanti kita bisa bahas selanjutnya. Oke, jadi hari ini from scrolling to shopping. Ini menarik banget temanya pas lagi dikasih, which is khususnya aku di media sendiri itu melihat e-commerce tuh berubah banget. Boleh next slide-nya. Jadi aku hari ini juga akan share terkait apa sih dunia commerce, apa sih e-commerce itu sendiri. Nah, ada beberapa agenda yang aku bakal share hari ini, tapi cepet, tenang, nggak akan makan 1-5 jam, walaupun agendanya cukup padat ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, aku akan share juga nanti mungkin juga kalau mau tanya lebih detail juga bisa reach out juga untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, nextnya agenda kita ada 5 hal hari ini. Yang pertama kita akan, ada 4, yang pertama adalah kita ngomongin evolusi dari e-commerce sendiri atau commerce di dunia digital, terus kita ngomongin apa sih customer journey, kenapa itu penting khususnya di e-commerce atau di dunia digital. Yang ketiga, yang udah pasti ya orang udah heboh banget soal hal ini, Shop Tokopedia, apa sih bedanya sama TikTok Shop zaman dulu, kenapa sekarang namanya berubah Shop Tokopedia, dan yang terakhir digital terminologi. Khususnya ini penting banget nih, banyak teman-teman UMKM pas lagi ngobrol sama aku, dia bilang, bro ini gimana ya gedein branding segala macam. Ternyata apa yang mereka gunakan di media sosial salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Harusnya fungsinya untuk meningkatkan penjualan, malah meningkatkan branding. Brandingnya sih banyak yang lihat produknya, tapi kok kenapa nggak ada yang check out ya? Nah itu juga akan di-share kenapa digital terminologi itu penting. Oke, next slide aku ngomong soal commerce itu sendiri. E-commerce saat ini di Indonesia khususnya terus ya berubah seiring perjalanan waktu, perubahan demi perubahan. Kenapa ya namanya teknologi juga berubah. Apalagi sekarang dengan adanya shoppertainment. Kalau zaman dulu kita ngomong ya e-commerce simple aja. Produk yang kita punya dulu jualnya di supermarket atau di toko kelontong, kita ubah jadi online, which is ya namanya kan produk detail page atau PDP orang bilangnya di e-commerce. Nah itu sebenarnya zaman-zaman Shopee, Lazada, Tokopedia yang awal-awal yang mengajar kita ya untuk mengubah produk-produk itu gimana sih untuk jadi digital. Yang dulunya ada SPG, SPB yang jelasin produk, sekarang produknya mesti berbicara sendiri nih. Itu kita sebutnya e-commerce 1.0. Yaitu adalah e-commerce di marketplaces atau di e-commerce yang mana jualannya bisa juga dari brand atau juga dari kalian sendiri yang jualan. Contohnya entrepreneur yang hari ini datang join ikut sesi ini. Yang kedua, kita lihat hype-nya, wah berubah nih. Ada namanya brand-brand kok jualan langsung ya. Ya contohnya brand Jepang itu yang paling besar ya Uniqlo. Khususnya nih kayak saya nih yang ya cukup besar. Terpaksa belanjanya cuma bisa online doang. Kenapa? Karena di toko offline-nya nggak ada tuh double XL, triple XL. Ya Uniqlo hanya menjual barang-barangnya dengan cara ya kalau berbadan besar, bisa lihat contohnya di toko. Tapi kalau mau beli di online ya Pak. Seperti itu. Dan juga kita ngelihat ada brand-brand sepatu yang mengkustomisasi produknya mereka seperti Nike. Jadi kalau belanja di websitenya tuh bisa sedikit diubah-ubah, dikustomisasi seperti itu. Nah yang ketiga, inilah sebenarnya kenapa sempat heboh kemarin si toko hitam itu, si keranjang orange itu ditutup. Manufacture to consumer. Yang which is secara regulasi di Indonesia kita sangat melarang si pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sangat menjaga ekosistem UMKM, which is teman-teman juga. Jadi itulah kenapa banyak banget peraturan, tapi sejujurnya kalau kita ngelihat negara-negara di Eropa, di Amerika, dan juga di China, itu besar sekali nih manufacture to consumer. Kalau kita bilang bahasanya itu bahasa OEM, bukan black market ya. Bukan barang KW, tapi OEM, yaitu barang-barang yang notabene non-branded yang dijual langsung dari manufacturer kepada customer itu sendiri. Nah, yang sekarang yang terbaru, Shop Tokopedia datang dengan shoppertainment. Siapa sih yang nggak tahu, siapa sih yang nggak pernah nonton live shopping yang namanya cuap-cuap terus, yang dulunya nggak mungkin lah bisa jualan sambil cuap-cuap seperti itu. Tapi nyatanya 80 miliar sehari. 80 miliar sehari cuma jual cuap, tapi orang belanja. Tapi itulah perubahan-perubahan yang terjadi di e-commerce. Nextnya,
Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya perubahan-perubahan ini diiringi juga dengan customer yang berubah. Boleh next slide-nya? Ya, kenapa berubah? Karena teknologinya juga berubah. Yang dulunya e-commerce cuma taunya jualan-jualan. Apalagi ya bentar lagi kita Harbolnas nih. Double date nih, hari belanja nasional nih. Semua orang bilang ayo kita mesti ningkatin penjualan. Tapi sebenarnya e-commerce itu udah berubah. Yang dulunya kita ada tendensi bertransaksi, sekarang kita impulse transaction namanya. Jadi kita belanja enggak, kok tiba-tiba udah check out. Nah sering tuh kejadian, ya saya juga sering gitu loh. Pas lagi nggak sengaja ngeliat TikTok, lucu ya barangnya, nggak gitu mahal. Ya udah coba aja deh asal beli. Nggak butuh-butuh banget ya. Betul, betul banget. Apalagi harganya miring lagi. Waduh itu apalagi tuh cobaan terberat. Nah itulah kenapa e-commerce itu berubah dari yang tadinya hanya branding, yang tadinya nggak bisa check out, terus dia nge-create interest, orang mulai tertarik dengan produknya, dan juga jadi kepikiran kan, lah nggak beli sayang nih, beli nggak beli, tiba-tiba flash sale, ya udahlah beli. Tapi nggak sampai situ juga, mereka sekarang sudah mulai melakukan campaign yaitu loyalty, yang namanya membership. Ya kalau di toko Orange ada si poin itu, cashbacknya jadi poin. Dulu mah cashbacknya langsung potong harga tuh, tapi sekarang jadi poin. Kenapa? Supaya kita tetap belanja. Nextnya, jadi ya brand benar-benar melihat ini sebagai opportunity terbesar. Tapi kalau kita lihat ya, Indonesia ini pasar yang paling unik. Kenapa? Oke, kupon sama diskon tetap nomor 1. Tapi based on research kita, kalau kita ngelihat di negara-negara luar, di barat, misalnya ya di Amerika, di Eropa, di Inggris segala macam, nggak pernah ada customer review itu nomor 2. Kenapa sih itu? Itu karena ya kita nggak bisa pungkirin, karena reviewer Indonesia itu banyak banget. Dan sekarang masalahnya orang tuh udah nggak percaya lagi sama ya notabene endorser, karena pada bilang, di kamera bilangnya bagus. Kok pas lagi ketemu nggak sengaja di mall, nggak pernah dipakai produknya. Tapi padahal ya si mama-mama yang selalu mengatakan ini termurah nih, mama udah negoin buat kalian nih. Dan mereka jualan dan mereka percaya. Itulah kekuatan dari customer review. Itu kenapa sekarang kalau kita lihat apa itu KOL, orang udah nggak tahu. Orang taunya gue mau jadi affiliator lah. Gue mau jadi affiliator, kenapa? Affiliator menjadi sesuatu yang besar, kenapa? Karena ya customernya berubah. Mereka ngelihat bukan dari apa kata brand, tapi apa kata reviewer-reviewer yang gue percaya nih. Makanya hubungan dengan customer itu penting banget. Free delivery tetap yang paling penting. Tapi ya kita lihat bahwa teman-teman UMKM penting banget. Jangan sampai lupa kalian jual barang, ingetin orang-orang yang udah beli. Tolong dong isi reviewnya. Tapi reviewnya please jangan ngomongin pengirimannya cepat, packagingnya bagus boleh lah. Tapi ingat produknya dipakai enak gak? Kalau makanan gimana, mau coba lagi nggak atau bisa nggak share ke teman-temannya. Jadi review-review itu juga harus dibangun oleh brand itu sendiri untuk meng-encourage teman-teman yang udah beli untuk memberikan review produk tersebut. Nah nextnya kita ngomongin customer journey. Nah dunia digital tuh cukup chaos. Kenapa? Karena yaitu kita terpapar dengan segala jenis iklan. Bahkan lagi anak-anak scrolling TikTok tiba-tiba ada yang live shopping itu kadang-kadang ganggu ya. Tapi kadang-kadang nggak ganggu loh. Jadi beli gitu kan. Tapi ya itu kondisinya gitu loh. Which is kalau kita ngelihat dari ilmu marketing sendiri ya namanya funneling secara marketing. Ya discover atau inspire itu adalah part branding dari sebuah brand. Yang menginspirasi seseorang untuk gue pengen punya nih. Bayangin lagi duduk santai tiba-tiba iklan mobil listrik yang lagi heboh banget sekarang lagi gias nih. Semua orang lagi ngeliat review mobil. One day gue pengen banget punya itu dan iklan datang terus ke kita. Itu part dari brand untuk menginspirasi. Jadi teman-teman UMKM walaupun mungkin kalian ngerasa aduh produk gue belum tentu ada yang mau. Percaya deh Indonesia itu jumbo. Kenapa jumbo? Karena kita punya masyarakat tuh total lebih dari 200 juta penduduk. Nggak mungkin. Pasti minimal 1% ada deh yang suka sama produk kita. Itulah kenapa produk negara kita tuh digemari dengan e-commerce. Selain itu banyak orang-orang yang melakukan research, yaitu dengan cara baca review. Seperti itu. Habis itu mereka mengevaluasi dengan cara apa? Nonton lagi review, ngelihat review dan review. Dan pada akhirnya mereka akan beli dengan produk tersebut. Nah nextnya, itu kenapa terjadi? Kenapa? Karena penetrasi internet di Indonesia semakin bertumbuh. Akibatnya apa?
always shopping mindset itu terjadi. Yang dulunya, aduh gue belanja bulanan Ki, mana mungkin gue kepikiran belanja pas lagi macet. Sekarang ya gimana ya, handphone ketinggalan kita pulang. Istri ketinggalan di mall, kita sudah naik Grab. Itu banyak kejadian tuh. Iya. Apalagi teman-temanku juga cerita gitu, handphone gue ketinggalan di rumah, gue pulang deh, bela-belain. Meeting telat dikit, sorry handphone gue ketinggalan bro. Tapi anak gue, ya nanti deh dijemput ya. Papa mesti pergi kerja dulu. Itu sesuatu yang aneh sih. Tapi itu kejadian gitu loh. Maksudnya handphone tuh lebih penting kadang-kadang. Ya itu yang mengakibatkan ya behavior atau kondisi masyarakat tuh berubah. Yang dulunya shopping to intention to transaction, sekarang always shopping. Macet gue shopping, gue window shoppingnya di sosial media gue. Teman-teman gue juga jadi affiliator sekarang, mau gak mau gue ngelihat produk apa yang mereka pakai. Gue juga tertarik, apalagi sekarang dengan Galaxy AI dan kawan-kawannya itu gue foto, gue tahu itu beli di mana. Ya itu teknologi yang makin canggih lah. Nah itulah kenapa sekarang kita ngelihat ya always shopping mindset untuk UMKM mesti ngerti bahwa opportunity itu ada, selalu ada, kapanpun dengan cara yang berbeda. Itu. Nah nextnya, teman-teman kalau misalkan aku kecepatan ngomongnya, please taruh pertanyaan kalian di chat box. Nanti kita bisa bahas, bisa tanya-tanya jawab, bisa detailin lagi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena jujur ini konteksnya banyak banget, tapi buat aku ini penting banget buat teman-teman. Nah gimana sih untuk sukses? Which is kita mesti tahu nih, yang namanya buka toko, mau di toko di pasar, mau tokonya di WhatsApp, mau tokonya di sosial media, ujung-ujungnya traffic. Atau apa sih traffic? Ya artinya ya orang datang nggak ke toko kita. Kalau orang nggak datang gimana kita jualan? Nah di dunia digital juga sama. Itulah kenapa kita harus melakukan awareness atau branding campaign. Nah branding campaign itu sendiri memang ada yang berbayar, ada yang organik. Yang organik orang nggak sengaja cari atau temennya pakai, dia mau cari produk kita. Itu juga sebenarnya ya part of review. Jadi penting banget tuh traffic atau penting banget tuh orang yang datang ke toko kita. Yang kedua conversion rate, yaitu rata-rata dari total jumlah pengunjung yang belanja tuh berapa banyak sih. Nah itu kita mesti ada datanya. Jangan pernah sepelein soal data di digital. Kenapa? Karena digital itu akan ngebantu kita menghitung biaya operasional kita sesungguhnya. Ya teman-teman harus ingat juga. Nah yang ketiga yang paling banyak orang nggak peduliin adalah basket size. Apa sih basket size? Basket size adalah total rata-rata pengguna berbelanja di toko kita dalam satu kali transaksi. Basket size ini bukan unit atau pieces, tapi lebih ke total transaksi. Misalkan satu orang tuh rata-rata berbelanja di toko kalian 50.000 atau satu orang rata-rata berbelanja 70.000. Nah dengan adanya angka-angka itu kalian bisa dapat tuh atau GMV atau gross merchandising value yang artinya total penjualan secara gross atau penjualan kotor yang nantinya kalian mesti hitung lagi net merchandising value atau total penjualan bersih kita berapa ya atau revenue netnya berapa. Nah itu semua ada toolsnya, ada caranya, tapi aku nggak akan bahas semuanya ya. Tapi yang penting kalian ingat nih, selalu harus pertama kali yang paling penting traffic. Yang kedua setelah trafficnya bagus, conversion rate-nya bagus. Caranya gimana? Ya promosi, flash sale, voucher, PWP apa sih Kak? Purchase with purchase. Artinya barang ini cocok kalau dibeli dengan barang ini atau gift with purchase yang biasa dipakai buat teman-teman kasih orang cobain produk kita. Free shipping, rating and review. Jadi itu sebenarnya cara untuk kita sukses di dunia e-commerce. Simple. Ingat traffic, conversion rate, basket size itu adalah total penjualan kita. Nextnya, nah makin banyak tulisannya. Percaya. Tapi pelan-pelan aja. Ini penting banget. Apalagi di marketing, khususnya di dunia digital. Jangan sampai salah kita menggunakan ads. Kenapa? Banyak banget yang bilang, Ki, gue tuh udah bayar nih, gue tuh udah boost produk gue di sini. Ya orang lihat sih, tapi pas lagi klik, kenapa orang nggak jadi beli ya? Nah kita mesti ngerti bahwa setiap customer yang datang ke toko kita ada yang masih window shopping, ada yang udah memang kepikiran, ada consider mau beli barang ini. Nah setelah consider kita mesti ada clickbait dong untuk mereka. Ya kalau kita datang ke toko aja kan pada saat kita tulis 100.000 nggak mungkin kita nggak nawar ya. Nah itulah kenapa harga coret itu terjadi.
Nah itu penting banget tuh strategi-strategi gitu untuk mereka jadi bener ya lagi promo nih, kapan lagi? Gue udah pantengin nih barang selama sebulan gak turun-turun, tiba-tiba hari ini turun. Nah itu juga bisa meningkatkan conversion kita. Jadi ini setiap funneling ini penting banget yang dimana saat kita do campaign jangan cuma pikiran ini kapan gue balik modalnya ya. Enggak, kenapa? Di marketing itu ada long impact sama short impact. Short impact ya flash sale, long impact ya branding. Mungkin nanti kakak kita yang satu lagi akan share lebih banyak, aku nggak akan share di situ tuh. Oke, nextnya. Nah ini juga kalau kita lihat dari, Kak aku tuh ada toko nih di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Nah aku ambil contohnya 3 ini ya. Aku juga ada satu sesi khusus nanti untuk shop Tokopedia, which is di ekosistemnya TikTok. Banyak ya, banyak banget. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Aku ingetin lagi, kenapa? Karena banyak orang yang berpikir bahwa, udah pas lagi double date, apalagi bentar lagi Harbolnas ya teman-teman, double date. Kemarin 66, 77, 88, 99, 10, 10, 11, 11, 12, 11 ada gak? Iya orang pada tidur sih, capek ya. Tapi ya itu terlalu ada, makanya teman-teman harus tahu secara brand kita tuh lagi butuh apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita konsiderasikan secara brand. Nah baru placementnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada brand yang ngerasa, Kak brandku tuh belum banyak dikenal orang, brandku tuh ya udah mulai banyak Kak yang datang, tapi kenapa mereka nggak beli? Ya artinya kita makanya data itu berbicara sangat penting. Mengolah data sama aja mengelola keuangan kalian di masa depan untuk kenaikan bisnis kalian sendiri. Nah nextnya, nah campaign juga ingat teman-teman selalu dibagi atas 2. Yang namanya toko kan selalu ya itu 24/7. Ini beda nih sama kita punya toko di depan rumah yang notabene jam 5 gue tutup capek. Kalau di online digital saya nggak bisa gitu. Makanya kita selalu bedain campaign kita atau aktivitas marketing kita yang namanya always on ya 24/7. Ya namanya kita ngelakuin iklan apa yang paling penting untuk kita lakukan. Itu kita nggak boleh kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati. Enggak, kita mesti mengatur keuangannya dengan namanya budgeting per harinya seperti apa, strateginya bagaimana. Nah setelah itu ada tactical campaign. Nah tactical campaign itu contohnya seperti kapan? Double date, payday. Kalau zaman dulu tuh 6 bulan lalu masih ada sih. Waktu Indonesia belanja itu loh. Kan selalu tuh kita mesti siap-siap tuh. Nah itu tactical campaign namanya. Dari brand juga mesti bikin ide. Misalkan gue mau bikin tanggal cantik sendiri. Misalkan setiap tanggal 17 Agustus itu pas brand saya mulai. Mungkin ada spesial diskon di sana. Jadi setiap orang tahu ini setiap 17 Agustus ada spesial diskon nih. Nah hal-hal seperti itu akan menarik. Itulah kenapa pada saat kita melakukan kegiatan marketing kita harus selalu menyeimbangkan always on yang selalu ada akan nyala dari branding, konsiderasi dan juga pada akhirnya conversion dan juga tactical campaign yang dimana fungsinya lebih fokus ke conversionnya. Yang artinya you gonna miss this atau ya clickbait yang promo-promo tadi, spesial harga, spesial bundling yang kita keluarkan khusus pada momen-momen tersebut. Nah nextnya, ini aku akan lebih cepat sedikit ya teman-teman ya. Nah ini juga gimana sih menang atau gimana sih untuk kita bisa cuan. Nah kita harus ingat bahwa terkait penjualan itu nggak notabene, Kak gimana sih nggak mungkin lah aku bisa ngalahin brand-brand yang besar. Duitnya kan mereka unlimited Kak, duit kita ya pas-pasan. Tapi tenang teman-teman, lihat dari begitu banyak 6 pilar. 4 pilar utama adalah datang dari organik atau non-paid. Yang artinya itu adalah fundamental dari toko kalian. Shop in shop, artinya apa? Dekorasi toko kalian gimana? Terus onsite ini berbicara tentang penamaan produk kalian benar atau enggak. Jangan sampai penamaannya tuh asal-asalan. Belajarlah kepada orang-orang yang berinvestasi di sana. Misalkan belajar pada brand besar. Gimana sih mereka melakukan penamaan produk? Misalkan, kata pertama tuh ternyata harus nama brand ya. Yang kedua, variasinya apa? Yang ketiga mungkin lebih dikit detailnya. Entah itu warna, entah itu tipenya, seperti itu. Kita bisa belajar dari brand-brand besar. Yang poin yang ketiga, komersial. Yang terakhir, operation. Kita banyak ngelihat brand-brand besar melakukan, ya Kak, kita lihat tuh setiap hari kerjanya super branded mulu.
nggak bosen-bosen apa duitnya nggak habis-habis. Ya itu cara mereka, tapi kita sebagai UMKM sebenarnya kita bisa menikmati loh. Kenapa saya bilang bisa menikmati? Ya mereka kan bisa keluarin uang untuk tarik massa datang ke sebuah platform. Nah tinggal bagaimana toko kita muncul tuh pada saat campaign itu bersamaan. Ada strateginya pasti ada dan kita bisa discuss di lain waktu. Nah yang setelah 4 pilar itu kuat atau udah baik secara fundamentalnya, baru kita fokus ke paid kita untuk kita melakukan budget marketing lebih ke sponsor marketing seperti itu, baik itu di campaign ataupun di paid media. Nah nextnya boleh. Nah yang paling ditanyakan, shop Tokopedia, kok bisa-bisanya ya ByteDance di Tokopedia? Ya karena memang market potensial itu besar sekali khususnya di Indonesia. Nah kita ngelihat dari data aja dan ini forecast ya, forecast itu sesuatu yang kurang lebih dikira-kirakan akan terjadi transaksinya itu 1,1 triliun US dollar. Ini bukan rupiah IDR ya, tapi 1,1 triliun US dollar di APAC market atau Asia Pacific continentals. Dan juga yang 6 market growth marketnya terbesar ya Indonesia itu 26% gitu loh. Yang artinya kurang lebih 100 billion US dollar tuh terjadi lewat live commerce. Nah kita lihatlah, ini gara-gara TikTok nih hashtagnya kayaknya udah lebih dari 1 billion deh sekarang. Udah gede banget. Dan ini hype-nya terus-terusan. Nah kenapa, terus gimana kah untuk kita bisa sukses dong di ekosistem ini? Sebenarnya teman-teman apakah live shopping 24 jam itu menjawab? Enggak, sebenarnya ada loh formulanya. Nah formulanya itu seperti berikut. Nah sebenarnya ada 8 hal yang harus kalian pikirkan pada saat kalian mau masuk ke social commerce atau ya media sosial yang berjualan. Next slide-nya. Nah aku mulai ya. Infinity loop. Kenapa infinity loop? Karena memang kalau kita ngomongin sosial media is about content. Ya kalian harus terus-terusan tuh nge-create hal tersebut. Nah tapi create-nya nggak harus dari kalian. Bisa juga dari teman-teman kalian, dari customer kalian yang beli. Makanya itu dimulai dari discovery. Yang dimana brand ya memang harus melakukan pengerjaan konten. Discovery itu sendiri kita harus tahu siapa sih yang kita mau tuju. Konten-konten kayak apa. Setelah itu mesti engaging. Ya artinya brand harus engage nih dengan customernya yang mau tuju. Yang kita tujuannya adalah pada saat engagement mereka bisa follow toko kita dan mereka bisa consider, ini brand gue suka nih. Warnanya warna gue banget nih. Wah gue suka banget nih. Barang-barang yang rajutan tangan seperti ini benar-benar etnik banget. Dan setelah itu mereka transaksi, ingetin lagi, teman sudah belanja ya, jangan lupa ya boleh gak bikin reviewnya produk kita. Ya kalau bisa dibilang sih bantu-bantu UMKM lah. Banyak kok teman-teman, maksudnya orang-orang di sosial media tuh seneng banget beli barang-barang UMKM seperti itu. Nah setelah itu ya udah mereka bikin review, kita minta mereka participate untuk mereka bikin hashtag, conversion atau diskusi segala macamnya, dan kita melakukan amplifikasi. Melakukan amplifikasi itu maksudnya apa? Nah video mereka kita tanya, Kak boleh nggak sih aku pakai videonya, review kakak bagus nih, kita pakai ya Kak buat konten kita untuk kita boosting ads. Kenapa? Percaya nggak percaya di sosial media yang namanya user generated content atau konten yang dibuat oleh user lain itu lebih diminati dibandingkan brand konten atau konten yang dibuat oleh brand itu sendiri. Itulah kenapa kolaborasi atau amplifikasi itu penting banget. Nah setelah itu pada saat amplifikasi kita mulai masuk ke community amplify. Yang dimana kita masuk ke komunitas yang lebih luas untuk kita amplifikasi terkait produk kita. Amplifikasinya apa? Bukan brandingnya tapi kualitas produk kita, review produk kita. Karena tadi ingat yang aku share di awal. Bukan hanya harga, tapi review itu udah jadi hal konsiderasi terbesar masyarakat di Indonesia untuk membeli sebuah barang. Nah nextnya, ini yang ngebedain. Terus bedanya apa Kak? Kok sekarang kok dua-duanya tetap aja tuh jualan? Ada yang tetap belanja di shop Tokopedia, ada belanja di Tokopedia. Nah ini dari teman-teman TikTok yang juga mereka titip pesan sih buat teman-teman UMKM. Kalian harus mengerti bahwa yang belanja di ekosistemnya TikTok sebagai social commerce, mereka itu emotional drive. Artinya mereka tuh berbelanja pada saat mereka senang. Biasa saat happy paling enak belanja ya. Kayak waduh rasa gue punya duit, gue bisa beli semuanya gitu kan. Apalagi
40.000, 50.000, bolehlah cobain. Nggak kepake, ya sudah gitu kan. Nah kalau di Tokopedia itu intentional drive. Atau memang sesuatu yang kita memang sudah rencanakan membeli barang tersebut. Jadi ingat teman-teman, saat kalian punya barang, kalian sebagai brand atau sebagai entrepreneur, kalian bisa loh memposisikan barang kalian sebagai emotional product atau intentional product. Itu tinggal mengubah tata cara bahasanya. Nanti sesi berikutnya aku percaya nih, wah bakal lebih seru lagi nih ngomongin hal ini. Tapi aku nggak akan bahas, tapi itu yang paling penting nih. Jadi dari brand kita harus tahu kapan kita mesti emotional touch, kapan kita ingetin intentional transaction itu terjadi. Nah nextnya, nah mereka juga punya solusi untuk di paid-nya. Tapi ingat teman-teman, nggak semuanya melulu terkait paid. Organik itu penting dan itu sama kok di semua tempat. Kalau kalian bisa ingat-ingat pada zaman dulu kecil, ya jujur saya sih masih belajar ke toko kelontong ya. Enak kan ngelihat toko rapi dibandingkan kok mau beli apa? Beli air minum kemasan A, bentar ya nyarinya setengah jam kita kabur. Aduh, nah bayangin sama seperti teman-teman punya toko. Kalau produk kalian di toko kalian berantakan, kalian nggak rapiin etalase kalian, ya orang capek nyarinya. Ya ujungnya WhatsApp, bagus kalau mereka mau WhatsApp. Tapi kalau mereka keburu, gue ke toko sebelah aja lah, barangnya mirip kok, gampang lagi nyarinya. Makanya penting banget fundamental dari toko, layout, seperti itu. Jadi jangan pernah kalian pikir bahwa di online yang penting gue upload aja dulu deh, berantakan. Enggak bisa gitu. Karena customer juga mau simplification atau hal yang sederhana. Mereka maunya gue klik, gue suka, gue mau cari kategori ini, gue beli langsung. Nah ini media placement yang ada di ekosistemnya baik itu TikTok dan Tokopedia. Tapi aku nggak bahas lah satu persatu. Kalau mau tanya kita bisa tanya nanti. Tapi yang paling penting teman-teman, it's not about paid media. Itu bukan cuma kita nggak mungkin lah bisa ngalahin Giant itu. Enggak. Pada akhirnya fundamental adalah yang terpenting. Saat fundamental kalian baik, segala sesuatunya kalian atur dengan baik, percaya dan yakin deh, effort yang kalian lakukan itu nggak pernah sia-sia. Itu aja sih yang aku bisa share hari ini, hopefully bermanfaat. Nah yang part terakhir yang paling penting, semua udah ya, semoga nggak pusing-pusing karena ini lebih pusing lagi abis ini. Tapi aku akan cepet aja, beberapa hal yang perlu kalian tahu dan mau nggak mau ya mesti tahu nih, apa sih impression. Nah impression tuh ya banyak yang orang mungkin pernah terpapar oleh hal yang kita share di ekosistem. Nah itu ada formulanya reach by frequency. Artinya kenapa? Iklan itu yang tadi aku bilang, ya nggak bisa kalian harapin orang lihat iklan kita sekali ingat selama-lamanya, nggak bisa. Ya mereka harus ingat minimal kalau ilmu zaman dulu, iklan TV itu orang lihat 3 kali baru keinget. Nama brandnya doang, belum variannya. Kalau mau sampai varian itu minimal 6-7 kali. Sama di digital juga, kita juga nggak bisa ya udah yuk kita paid boost, yuk kita boost iklan kita. Tapi 1 hari aja ya, terus budgetnya berapa? Ya 100.000 aja lah. Impressionnya kelihatannya gede, tapi orang nggak ingat lagi tuh dengan brand kita. Nah terus ada reach, ada frekuensi, nah kalian bisa baca ya teman-teman, ada view, ada klik. Nah klik itu cukup penting sih buat di dunia digital. Kenapa? Klik itu artinya orang udah consider untuk melihat lebih jauh. Artinya ya kalau kalian ngelihat bahwa iklan gue dilihat orang nggak ya, lihat aja dari jumlah kliknya. Karena klik itu akan ngebantu kalian ngelihat, ternyata ada loh banyak loh yang lihat. Nah pada saat klik yang kejadian, belanja atau enggak. Nah kita next slide-nya. Next slide-nya boleh. Nah next slide-nya, itu kita baru lihat nih. CTR, click through rate. Yang artinya dari jumlah yang lihat sama yang klik, berapa persentasinya ya. Kalau misalkan CTR rendah, kenapa ya kira-kira? Nah aku kasih bocoran sedikit ya. CTR rendah biasanya terkait dengan kontennya, terkait dengan isinya. Artinya orang not engaging atau orang tuh nggak relate gitu loh dengan kontennya. Artinya, aduh ini produk apa sih? Gue scroll aja, gue pindah. Tapi kalau orang lihat, orang klik, CTR-nya baik, artinya kontennya sudah baik. Dan konten-konten tersebut layak untuk kita boosting atau untuk kita iklankan. Nah kita juga kalau misalkan video ngelihatnya VR rate atau view rate.
Yang artinya persentase yang lihat video kita beberapa second, misalkan 3 detik, 6 detik itu berapa banyak. Dan itu semua data, balik lagi ya, kalau kita ngomongin digital, mau nggak mau deh, memang mesti ngeliat data. Itulah kenapa data analisis sekarang mahal. Karena ya itu, karena semua serba digital. Nah pasti kalau order-order seperti terminologi order, ya conversion, item sold, jumlah yang terjual, GMV, aku yakin teman-teman udah biasa ya. Tapi ingat digital terminologi itu banyak banget. Nah nextnya, yang paling penting juga adalah pada saat kalian udah mulai beriklan, mesti hitung nih ROI atau return of investment-nya. Kalau orang di media kita bilangnya return of ad spend. Yang artinya yang dari jumlah iklan yang kita keluarkan, biaya iklan kita keluarkan, berapa sih jumlah pemasukannya. Nah setelah kita mengerti hal tersebut, kita melakukan cost income ratio. Yang mana kita melihat lagi lebih detail lagi. Dari COGS kita, dari total operational cost kita, dan segala macamnya itu. Khususnya buat entrepreneur, jangan anggap remeh soal keuangan. Banyak temanku entrepreneur, 3 bulan pernah, wah penjualan gue gede banget Ki, bagus segala macamnya. Tapi mereka nggak melakukan pencatatan yang baik terkait keuangan, salah percaya orang, bilang sini saya bantu untuk meningkatkan penjualan segala macam. Pada akhirnya data menjawab segala sesuatunya, itulah kenapa review campaign dilakukan setiap minggu. Jangan mau tuh, nanti ya bulan depan saya kasih tahu update-nya gimana. Terlambat. Kenapa? Di dunia digital 1 hari aja angkanya berubah. Apalagi nunggu sebulan, telat bro. Nah itulah kenapa pentingnya kita ngelihat terminologi ini. Ada CR yang tadi aku bilang conversion rate. Nah AOV atau IBS itu adalah basket size-nya. Terus RNF itu contoh tipe buying yang mana reach and frequency untuk kita dapat impression yang besar. Dan auction itu sistemnya bidding. Contohnya apa? Top ads, Shopee ads, itu kan bidding ya, itu cost per klik segala macamnya seperti itu. Itu jenis-jenis buyingnya. Nah itu digital terminology, boleh nextnya. Ini lebih banyak lagi, buying method, nggak perlu dilihat, tapi perlu diketahui aja. Jadi jangan sampai mau dibohongin sama orang. Bilangnya, sini kasih saya uang segini, nanti saya kasih segini. Nah padahal sebenarnya itu ada formulanya. Formula ini nggak bisa dibohongi, kenapa? Karena digital itu datanya terpapar. Nggak bisa dikelabuhi, yang artinya open dashboard. Jadi kalau kalian misalkan melakukan kerjasama dengan sebuah agency, selalu ingat, saya mau dong dashboardnya. Saya mau lihat datanya secara real untuk saya bisa mempelajari lebih lanjut. Jadi itu aja dari aku. Thank you so much, semoga nggak pusing. Gila, keren tapi keren. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Riki. Terima kasih banyak. Wow, ini insight-nya pastinya sangat bermanfaat loh. Bukan hanya untuk teman-teman semuanya, Indah pun wah dapat banyak banget ilmu loh dari Kak Riki. Luar biasa, thank you so much. Dan ibaratnya ya teman-teman semuanya ya, kalau kita tahu biasanya cari informasi itu, kalau Indah mungkin kalau dulu di Google, sekarang di era AI itu ChatGPT. Betul. Kak Riki tahu nggak bedanya Kak Riki sama Google? Waduh, berat nih. Atau persamaannya aja deh. Perasaan gak enak nih. Perasaannya Iya, nggak makanya. Gak enak nih perasaan. Mana nih arahnya? bedanya. Bedanya bedanya Google kok. sama Kak Riki. Kenapa perasaan yang nggak enak Kak Bimo? Enggak, gue pengen dengerin aja. Coba, Kak gue Bimo, pengen dengerin Kak jawabannya. Bimo nyimak aja ya? Iya. Atau teman-teman ada yang tahu? Siap-siap ya. Kalau ada yang tahu, jangan ditulis di kolom chat karena nggak ada hadiahnya. Enggak. Ada yang tahu nggak nih Kak Sama Riki? Google. Bedanya Kak Riki sama Google. Sejujurnya kalau abis presentasi itu udah no idea tuh. Oh no Udah idea blank. ya. Tapi Kalau Google itu kan ibaratnya buat nyari informasi. yes. Tapi kalau Kak Riki, semua yang Indah cari ada di Kak Riki. Aduh. Tolong. Pamit kali ya. Kan luar Boleh biasa. pamit gak sih? Oke. Ibu. Kalau nggak kuat boleh lambain tangan di kamera ya. Tolong. Acara belum berakhir teman-teman karena menarik ya. Mungkin teman-teman juga mungkin feelingnya sama seperti Indah. Apa yang disampaikan Kak Riki ini luar biasa ya. Keren, Dikupas keren banget kan Kak Bimo ya, luar biasa. Karena kita tahu sekarang ya, tren untuk belanja online itu udah berbeda. Banyak banget perubahan-perubahannya. Dan mungkin yang bisa diambil tadi ya dari pemaparan Kak Riki sendiri banyak sekali yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagaimana batas penggunaan antara platform-platform online itu semakin blur atau kabur ya. Betul. Dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk tentunya menyusun shoppertainment yang lebih berintegrasi antar
platform tersebut ya, supaya yang pastinya ini dia tujuannya satu, pemasaran lebih bisa efektif dan juga cuan luar biasa. Cuan. Oke, itu dia yang kita harapkan ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita lanjut ke workshop sesi kedua bersama dengan Kak Bimo Givari, kembali Indah mau ingetin juga untuk teman-teman semuanya, nanti di sela-sela penghujung acara kita akan ada sesi kuis Kahoot ya. Jadi semua peserta, teman-teman nanti bisa menjawab serangkaian pertanyaan, dan bagi 3 peserta yang memiliki skor tertinggi akan mendapatkan saldo digital masing-masing sebesar Rp200.000. Seru banget nih. Oke, dan kembali juga ini mau ngingetin untuk teman-teman semuanya yang punya pertanyaan, jangan sungkan ya untuk disampaikan langsung pertanyaannya. Caranya langsung saja diketikkan di bawah sini di kolom chat Zoom. Ya, nanti kita akan ada sesi untuk membahas langsung bersama dengan Kak Riki dan juga Kak Bimo. Untuk itu langsung saja kita akan masuk ke sesi workshop yang kedua. Ini tidak kalah serunya ya. Kita akan mendengarkan langsung tentunya pengalaman langsung dari Kak Bimo Givari di sesi tentunya pemaparan materi. Tema kita yaitu From Scrolling to Shopping Building Your Brand on Social Media. Silakan Kak Bimo. Oke, selamat sore sister-sister semua ya, para woman runner ya. Jadi saya Bimo Givari, saya selaku Creative Director dari brand parfum lokal Scentplus. Dan sebelum menjadi Creative Director, saya adalah pelaku langsung tuh. Pelaku UMKM dari tahun 2021 sampai tahun ini terakhir tadi. Boleh di next deh ya. Next slide. Di slide kedua ini jadi saya itu building image, brand image mulai dari seorang content creator dari YouTube di tahun 2017 tuh ya. Terus habis itu di Instagram juga dan di TikTok. Nah, kalau misalnya brand saya sendiri itu di tahun 2021, seingat saya di bulan Juni, di mana TikTok Shop itu baru rilis mungkin di bulan April atau Mei, saya lupa, di 2021 itu TikTok Shop rilis. Dan beberapa bulan kemudian saya memberanikan buka brand untuk fokus di TikTok Shop sebenarnya, tapi akhirnya tetap kita spread ke marketplace yang lain juga. Nah, di 2022 karena brand saya yang pertama itu cukup sukses penjualannya, saya bikinlah diferensiasi dengan market yang berbeda di dunia parfum dua-duanya. Dan ini parfum yang saya tidak mengikuti saya tidak mengikuti pasar lokal, karena saya building brand image dengan YouTube saya itu 590.000 subscriber, dengan TikTok 570.000 followers. Menurut saya udah punya market sendiri, makanya saya bikin produk di mana saya bisa kasih untuk market yang saya bikin. Nah, dengan harga parfum waktu itu kisaran 395.000, di mana rival saya waktu tahun itu pada brand-brand parfum yang harganya 100 ribuan ke bawah gitu, dan saya survive sampai 1.852 sales di 3 tahun, di yang satunya dalam 1 tahun itu 1.150 sales, dan akhirnya boleh di next, dan akhirnya di awal tahun ini saya dapat tawaran untuk masuk, ini masih ngebahas brand saya ding, nggak usah deh, langsung next aja, next slide aja nggak apa-apa. Next slide. Oke, nah bentar ini kok delay ya. Nah, jadi di awal tahun ini saya dapat penawaran dari salah satu brand lokal untuk menjadi struktural lah, menjadi masuk ke struktural di brand tersebut untuk memberikan penambahan value, yaitu brand image dan brand identity, yaitu si Scentplus. Nah, Scentplus sendiri begitu saya kenal, begitu saya waktu pertama kali meeting itu salesnya sudah di 920.000 piece dari tahun 2021 barengan sama brand saya. Dengan tim yang benar-benar udah rapi ya, mulai dari sisi produksi produk, produksi kreatif, produksi, semuanya mereka udah punya tim in-house sampai ke
campaign planner tuh mereka udah punya. Nah, saya hadir karena yang mereka lihat berhasil dalam membuild brand image di khususnya dunia fashion and style, self development untuk pria, dan akhirnya bikin produk parfum sendiri. Mereka melihat itu menjadi value yang bisa ditambahkan pada brand mereka. Nah, akhirnya saya masuk di bulan ketiga atau keempat ya. Akhirnya naik sampai di sekarang penjualan sudah 1.200.000 sampai 1.300.000 penjualan di seluruh market yang ada. Nah, ini ada beberapa platform yang mereka miliki dengan followers yang ada ya. Nah, itu 1.100.000 itu only on TikTok Shop sebenarnya. Untuk di marketplace yang lain baru ditambahin sekitar 1,2 sampai 1,3 juta. Oke, nah jadi kalau misalnya di sini saya pengen nekenin saya itu punya brand sendiri bener-bener dari hulu ke hilir sendirian, yang megang kamera, yang ngeset tripod, yang ngeset lighting, bahkan sampai R&D produk itu waktu brand saya sendiri, itu semua saya sendiri. Sampai akhirnya kewalahan ketemu sama satu brand yang udah besar, yang udah rapih, saya merasa punya apa ya, saya diberikan tempat bermain untuk bisa lebih explore, bisa jalan lebih efektif lah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin UMKM dengan budget yang minim, menurut saya punya punya pengalaman yang seru untuk diceritakan. Oke, kita lanjut. Ya, ini power dari Senplus yang sejauh ini saya lihat ya, ada di engaging konten yang sangat-sangat nempel gitu sama audiensnya, terus ada eksklusif visual. Tadi kalau misalnya kalian lihat dari platform-platformnya Senplus ya, ada di TikTok dan Instagramnya, kalian boleh cek di Instagram aja deh ya, karena gue megangnya Instagram banget. Nah, kalau si visual eksklusif ini, jadi kita benar-benar memperhatikan dari sisi komposisi, mulai dari sisi tone, mulai dari sisi lensa, itu semua kita benar-benar perhatiin. Jadi sangat-sangat terjaga dari sisi eksklusif si visualnya, narasi dengan high quality si produk sendiri dan servisnya. Terus ada kekuatan di 24 jam live juga dengan visual yang benar-benar kita jaga juga seperti si komersialnya, ads boosting juga, dan ini terakhir adalah adding value tugas saya di Senplus ya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini dia konten strategi. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin konten, kita ngomong tentang toko deh, ibarat toko ya. Ibarat toko, kalau misalnya kita yang jualan di online nggak punya konten, itu sama aja kayak tutup toko gitu. Tapi lu merasa sedang jualan padahal lu tidak mengkontribut konten apapun, itu ya lu sama aja sedang tutup toko. Jadi jangan berharap lebih akan ada ledakan masif dalam segi penjualan ataupun growing dari toko lo sendiri. Nah, jadi kalau misalnya konten itu sangat-sangat penting, dan menurut saya ada 4 yang bisa saya deskripsikan kenapa penting gitu. Yang pertama adalah sajian utama untuk semua online shop. Apapun usahanya, apapun jenis segmen usaha yang kalian masuki ya, konten itu benar-benar sajian utama yang akan dilihat sama audiens. Terus itu akan membangun citra dari brand, termasuk dengan pilihan kontennya, pilihan temanya, pilihan warnanya. Terus akan membangun citra dan rasa yang tertanam pada konsumen. Jadi poin 2 dan poin 3 ini beda. Poin 2 adalah apa yang kita ingin sampaikan kepada audiens, dan yang ketiga adalah apa yang audiens rasakan. Itu adalah 2 hal yang berbeda dan banyak orang kejebak. Itu yang tadi kayak misalnya Ricky bilang ya, antara brand image atau brand identity sama konversi sales itu beda gitu. Jadi jangan sampai tertukar. Nanti gue akan jelasin lebih dalam. Di keempat, konten ini akan mempengaruhi daya beli si konsumen. Oke, kita next. Yes, langsung ternyata ya, branding sama sales. Lanjut. Nah, branding sendiri ini sering saya anggap itu kayak sahabat lagi ngobrol ke temennya gitu, bukan antara penjual sama pembeli. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama teman sendiri kan pasti akan lebih akan lebih engage gitu, akan lebih nyaman, akan lebih percaya gitu ya. Nah, itu adalah sudut pandang branding. Jadi kalau misalnya kita mau mempertegas dari sisi branding, anggaplah
kita bukan sedang menjual produk, tapi kita sedang membangun relasi, sedang menjaga kepercayaan kita sama audiens. Buat kita seperti teman ke teman gitu. Ini adalah sikap membantu orang untuk mempertimbangkan produk atau jasa yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan mereka. Sementara di sales, kita next. Sales adalah action-nya. Oh, ini videonya contoh. Boleh ditonton dulu. Di dunia yang selalu bergerak, membuat ketenangan menjadi sebuah hal yang susah diraih. Nilai-nilai dari sebuah kebenaran mampu menggeser nilai sebuah permaknaan. Originalitas diri harus menjadi titik tujuh. Memaknai semua kegiatan hanyalah partikel kecil dari bagian diri. Inovasi besar yang melampaui dari sekedar interaksi manusia. Dari waktu ke waktu, momen ke momen, hingga kenangan yang tertanam dalam diri. Ini tentang rasa, ketenangan dan keyakinan diri. Dari mimpi menjadi kenyataan. Dan mimpi yang akan kita wujudkan. Iya, kebetulan itu talentnya saya sendiri ya. Karena budgetnya cukup bengkak untuk set studio, set Di dunia yang segala equipment. lalu bergerak. Nah, kalau misalnya tadi dari video mungkin kita nggak tahu ya itu produknya apa, itu sedang jualan apa, karena memang tugasnya video itu bukan tentang jualan. Jadi kita lagi nge-build apa yang akan audiens lihat dari kita. Kita sedang membentuk expertise orang pada satu bidang gitu, yaitu gue tadi yang sebagai talent itu sedang bikin satu produk yang ada di studio lab, yang ada di laboratorium, yang menandakan kalau dia sedang expert membuat satu produk yang akan diberikan kepada kalian. Nah, itu adalah tugas yang bisa jadi pembeda antara konten apa yang mau kalian bikin gitu. Itu kalau misalnya tadi kita ngomongin si branding. Sekarang si sales. Sales ini lebih ke kegiatannya. Kegiatan untuk mendapatkan yang audiens ingin dan dibutuhkan. Kayak misalnya ini kayak next ini contoh videonya. Jadi ini langsung. Stop. Kalau video ini lewat FYP kalian, itu artinya kalian udah harus check out Parfum Samples. Coba kalian cek aja yang kuning deh. Kapan lagi Samples kasih harga murah kayak gini? Udah gitu ada bundling Parfum Samples cuma 100 ribuan aja. Belum lagi kalau misalkan kalian check out di live Samples, itu bakal ada potongan harga jadi dan jualan ada ya. tebus murah Parfum Samples. Nah, itu dua jenis video yang menurut saya bisa jadi pembeda ya antara branding dan sales, antara hard dan soft itu benar-benar langsung kelihatan, tapi yang pasti kita benar-benar mempentingkan visual karena online ya kita pasti bakal lihat secara langsung itu benar-benar bagaimana cara kita jualan ya, kayak tadi saya bilang ketika konten itu menjadi sajian utama dari toko kita, jadi benar-benar penting untuk memperhatikan kualitas konten kita. Nah, dari dua platform yang akan saya bahas di sini untuk masalah branding dan sales lebih ke Instagram dan TikTok ya. Pertama ada Instagram. Instagram ini yang setelah saya lihat-lihat ada riset yang mengatakan 71% di Instagram itu audiensnya adalah umur 18 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya ini Instagram itu akan lebih berfokus kepada orang-orang yang udah lebih well educated, orang-orang yang udah lebih segmented lah gitu. Dan ini platform untuk foto dan video dengan kualitas yang harus bagus sebenarnya. Kalau misalnya kita mau memperkuat atau ingin ingin menambah growth dari akun Instagram kita ya, akun Instagram shop kita, online shop kita, benar-benar harus diperhatikan kualitas foto dan videonya. Dan ada juga karusel. Ada juga karusel yang bisa kita pakai itu ya, itu harus benar-benar digunakan semua. Terus Instagram ini sebenarnya bukan untuk jualan banget. Kalau yang saya lihat sama Samples gunakan, jadi benar-benar untuk building trust, untuk membuat kita memberikan kenyamanan pada audiens
mereka bisa nyaman dengan produk yang kita beli, terus semua fitur-fitur terbaik bisa kita sajikan kepada mereka, terus connection antara brand dengan customer itu bisa lebih bisa lebih singkat gitu ya, bisa lebih nggak ada halangannya. Nah, terus ada beberapa fitur yang bisa ngebantu akun-akun kita lebih growth lagi. Pertama ada explore ya, explore itu tergantung konten-konten apa yang kita berikan di akun kita dan itu akan mengenerate ya, Instagram akan mengenerate, akan membaca yang align dengan konten kita, akan masuk pada explore. Begitu juga dengan akun-akun orang lain. Kalau misalnya orang-orang yang tertarik dengan misalnya ada yang di sini bikin gelang-gelangan ya, saya lihat ada handcrafted lah intinya di sini. Ya akan banyak masuk ke orang-orang yang suka dengan DIY misalnya gitu atau handcraft juga. Terus ada ads, ada Invis, Story Ads, ada IG Reels, ada carousel juga, sama ada hashtags. Oke, kita lanjut. Next. TikTok. Nah, TikTok ini lebih anak muda, cuma lebih masif juga sebenarnya si TikTok ini. 41% itu didominasi 16 sampai 24 tahun. Dan ini lebih fokus kepada video pendek ya, video pendek sampai maksimal 10 menit. Dan TikTok itu lebih fokus ke building awareness dan grabbing new audience. Fiturnya ada for you page, ada ads-nya juga yang bisa kalian baca, sama ada hashtag-nya. Nah, TikTok sendiri itu kenapa lebih masif? Karena kita nggak bisa menjanjikan apa konten viral hari ini masih viral untuk 2 minggu ke depan atau misalnya 3 hari ke depan deh, belum tentu. Cuma kalau misalnya kita dapat momen, kita bisa tahu gitu ya, oh ini musik yang lagi viral, oh ini joget yang lagi viral, oh ini momen yang lagi viral, itu bakal jadi momentum baik untuk kita grow di akun TikTok kita. Next. Oke, variety of content ini adalah pengalaman saya sendiri sama teman-teman YouTuber yang mungkin udah rada-rada tuir ya. Gue 2016-17 tuh masuk ke YouTube, ini harus ada nih 3 konten ini. Ada daily, ada hero, sama ada certain moments. Jadi daily itu adalah konten yang harian yang selalu kalian pakai. Harus selalu kalian kasih. Kalian nggak tahu apa, ya udah bikin tema konten yang biasa kalian bikin. Gitu. Itu harus ada daily-nya. Nah, hero ini adalah konten yang selalu jadi daging. Yang selalu jadi daging ketika orang lihat konten itu di akun kita, orang akan nonton, orang akan engage. Itu adalah konten hero. Konten certain moments adalah ya ini ya, ada hari raya, ada tahun baru, libur sekolah. Nah, si konten hero sendiri itu sebenarnya akan ketemu ketika kita explore di konten daily. Jadi nggak bisa tiba-tiba lo langsung menganggap oh ini konten hero gitu. Belum tentu. Cobain dulu di daily sampai ternyata ada kita lihat engagementnya dari tiap konten itu. Kita lihat dari komen, kita lihat dari likes, view, share, save. Itu bisa kita lihat mana yang bagus impresinya. Ketika itu bagus, bikin segmen atau bikin playlist gitu. Bikin trial and error 2-3 kali dengan konsep yang sama. Kalau misalnya oke, itu bisa jadi hero di akun kalian kontennya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin dapetin konten yang benar-benar kece gitu ya. Yang pertama ada adapt cross segment. Ini sebenarnya cara saya sendiri juga. Adapt cross segment ini adalah gimana caranya kita dapetin ide dari konten yang mau kita bikin. Misal kalau kita bikin, kalau kita usahanya dari handcraft gitu ya, jangan ngelihat sesama handcraft kontennya. Cari ke segmen yang lain, segmen sport misalnya gitu, segmen high-end brand misalnya, atau segmen otomotif, itu nggak ada masalah. Selama kita bisa adapt ke konten apa yang mau kita bikin di brand kita gitu. Sama paling simpel sih, orang tuh kalau misalnya nyari ide kemana-mana kejauhan gitu ya, udah cari paling deket aja. Apa sih yang kita rasain, apa sih orang sekitar rasain, apa sih
kesusahannya, apa sih kecapeannya, apa sih yang bikin kita begah gitu ya. Nah itu dibikin konten, itu yang bakal lebih banyak relate-nya sebenarnya sama orang-orang yang nonton video kita. Terus kedua ada di kualitas visual, udah pasti ya, kita ngomongin kamera, kalau misalnya budget kita minim, kayaknya emang harus ada disisihkan sedikit gitu ke kamera. Kenapa? Karena balik lagi ya, kita ngomongin konten, konten itu adalah sajian utama dari toko kita. Jadi kalau misalnya kita tidak mempentingkan konten, kayaknya ada yang tertukar tuh di mindset kita ya. Jadi harus diperhatikan kualitas visual, terus pemadatan bicara dari video, jangan ada AE. Kalau ini misalnya gue contohnya AE gitu ya, tapi ini kan live. Kalau misalnya konten itu ada editing, harus dibikin padat bicaranya. Jangan ada gini ya, jadi boring. Dibikin padat videonya, tapi tetap dibuat natural. Terus suara musik, ada tone video, tone warna video gitu ya, itu akan mempengaruhi. Itu bisa diturunkan dari segi warna brand yang kalian miliki gitu ya. Kalau misalnya brand kalian emang lebih light, lebih ringan, lebih cheerful, ya masa iya tone videonya yang gelap-gelap high-end kan kayaknya enggak ya. Nah itu bisa membantu kalian juga. Terus variasi angle itu saya sempat sebenarnya ngelihat beberapa brand dari yang ada di sini. Saya cek di Instagramnya, ada yang video nggak diedit, bener-bener udah ditaruh HP-nya, udah backlight lagi. Aduh, itu bener-bener apa ya, itu balik lagi kalau misalnya kita peduli dengan sajian toko kita sendiri, itu harusnya bisa diminimalisir. HP nggak masalah, seenggaknya lighting itu jangan dibelakangin. Terus dipadetin bicaranya, jangan liatin ekspresi bingung dari video yang kita bikin, karena itu adalah balik lagi sajian utama, sajian terpenting buat audiens yang lihat toko kita. Terus yang ketiga adalah momen viral atau musik. Nah ini lebih ke TikTok Shop sebenarnya. Lebih ke TikTok ya, lebih ke TikTok untuk momen viral atau musik itu lebih cepat kelihatan ya, momen viral kita adapt. Begitu juga dengan musik yang lagi viral kita adapt. Konten yang kita bikin kita tempelin dengan musik yang lagi trending. Gitu. Atau misalnya momen viral tuh kayak apa sih yang lagi viral apa ya? Misalnya gini deh, anak 2 bulan naik haji. Nah, itu kan lagi viral tuh. Misal gitu ya. Atau apapun deh ya, nggak usah dibahas deh, nggak jadi deh. Saya tarik lagi ya. Aduh ngeri ya. Pokoknya momen-momen viral kayak misalnya ada sepeda Nabi Adam tuh kan sempat viral juga tuh. Nah, itu momen-momen kayak gitu harus di-adapt sebenarnya dengan konten-konten kita yang ada di brand kita gitu ya. Karakter harus di-adapt karena itu yang bisa jadi salah satu cara untuk grabbing new audience. Ketiga, konten. Keempat, konten. Kelima, perbedaan konten. Ini apa maksud saya ya? Oke, kita lanjut aja ya. Kalau gitu mirroring konten non-copyright. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya emang udah capek bikin konten gitu ya, terus kita pengen nge-share ke 2 platform yang berbeda, yaitu TikTok dan Instagram. Jangan dibiasakan untuk ngerapihin, ini rahasia yang gue nggak tahu ya orang banyak tahu atau enggak, cuma kalau misalnya kita udah bikin video gitu ya, terus kita mau nambahin teks, kita mau nambahin musik, itu seharusnya editingnya di platform yang mau kita share. Jadi jangan di aplikasi editing di luar platformnya. Misal gini, kita udah bikin video, kita mau posting di Instagram, ya udah maksimalkan dengan aplikasi editing yang ada di Instagram. Kita share video mentah, masukin pilih lagu di Instagram, masukin dengan subtitle atau teks apa yang mau kalian tambahin, itu semua di Instagram, baru kita post. Jadi platform itu akan tahu kalau misalnya kita berfokus untuk memberikan konten organik atau otentik pada platform tersebut. Begitu juga dengan TikTok. Jadi jangan konten yang udah dipost di TikTok, ada copyright-nya, kita post di Instagram. Sebenarnya sih nggak masalah, cuma kelihatan banget kita nggak aware gitu ya sama toko kita sendiri, balik lagi ke situ sebenarnya. Oke, kita next slide. Nah, ini jenis konten yang biasanya sering dipakai sama anak marketing juga ya, Ko ya? Betul. Ada funnel ini, upper funnel tadi soalnya ada di presentasi Koriki juga tuh upper funnel. Cuma kalau Koriki udah modern banget itu. Ya Ko ya, ada 5 tadi. Kalau gue cuma 3 karena ya itu ya balik ke konten kreator zaman baheula gue. Upper funnel,
mid funnel sama lower funnel. Upper funnel itu untuk ngasih tahu sebenarnya, ya, untuk kita nge-spread awareness. Mid funnel itu lebih untuk compare. Lower funnel decision itu untuk langsung ngajak orang konversi ke beli, gitu. Kalau misalnya gue contohin deh, lebih simpelnya gini, soft itu di upper, hard sell itu di lower. Di mid itu sebenarnya kita bisa mix antara soft dan hard sell. Nah kalau misalnya mau cari simpelnya deh, untuk yang soft dan hard sell itu lebih ke tips and trick sebenarnya. Tips and trick misal kamu yang punya usaha gelang gitu ya. Gimana caranya mix and match gelang ini misalnya gitu. 3 cara berpakaian dengan gelang ini. 3 momen terbaik menggunakan gelang ini. 3 tempat terbaik untuk menggunakan gelang ini. Nah itu cara-cara yang soft but hard juga sebenarnya. Kita ngasih produk, kita ngebahasnya bukan si produk tapi bagaimana cara menggunakan produk. Jadi balik lagi ini adalah sahabat yang ngomong ke sahabatnya gitu. Temen yang ngomong ke sahabatnya. Kayaknya abis ini abis gak sih? Coba lanjut. Nah kan bener tuh. Sukses garanti. Pasti dong. Belum tentu kan? Iya, belum tentu tapi bisa jadi ya. Belum tentu semua tapi bisa jadi. Cuma yang pasti gue akan bilang next slide. Kuncinya adalah di next slide. Tuh. Wajib untuk konsisten, wajib untuk coba terus, wajib untuk tidak melihat views setelah konten yang kita bikin ya. Kita ngeliat nih sejam berapa nih yang nge-views, sejam berapa nih yang nge-likes, 2 jam berapa nih yang nge-views. Mungkin emang sedih gitu ya, udah capek bikin-bikin, udah nganggep ini konten bakal rame, ternyata kok yang nonton cuma 70 orang. Iya kalau 70, iya mungkin cuma 50 orang gitu. Jangan dilihat digitalnya, bayangin 50 orang itu ada di satu ruangan sama kita udah injek-injekan itu. Kita pasti ya kan 70 orang itu di satu ruangan udah injek-injekan dan 70 orang itu adalah orang yang melihat konten lo. Jangan membuat hati lo kecil karena udah ada tugas orang lain yang akan mengecilkan hati lo ya. Jadi kuatin hati lo, ini jadi curhat ya gue. Ya. Itu sebenarnya curhat dari konten kreator ya, mantan konten kreator yang akhirnya menikmati jalan yang baru. Itu sih kalau singkat cerita dari gue ya. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Kak Bimo. Thank you. Terima kasih banyak, seru banget nih. Kayaknya waktunya kurang gak sih Kak Bimo? Nggak usah lah, jangan dong. Udah 5:30 nih, macet banget ya Allah. Emang suka curhat ya kalau content creator itu ex content creator ya, curhat Enggak lagi. sih, Masih ya. Oke. Masih. Menarik banget tadi ya, teman-teman semuanya ibaratnya Indah yakin ya, pas Kak Bimo sekolah tuh pasti nilai matematikanya bagus banget ya. Ih, aduh. Bener gak sih? Kok Riki duduk sekolah di mana kok? Enggak beneran. Beneran Kok Riki kalau duduk. Tahu ngakak loh, bener Riki ternyata ya. Duduk di depan belakang. Oh, masa sih? Belakang. Oh, kalau gitu gue Kak Bimo duduk mana? enggak di kelas gue. Oh, enggak. Walaupun enggak di kelas nih duduknya teman-teman. Enggak di kelas, tapi lihat dari luar. Oh, lihat dari luar. Tetap Nangkep tetep ya. nangkep. Pelajaran dari guru-guru pas zaman sekolah. Karena ibaratnya ya kayak nggak ada kurangnya. Izin ya nggak sih? Koko, Luar biasa, gimana ya? Menarik ya. Teman-teman pasti tentunya sefrekuensi dengan Indah nih. Menarik banget materi hari ini tuh ibarat paket lengkap nih ya. Kalau tadi dari Kak Riki kita dapat ilmu gimana perubahan-perubahan yang terjadi di platform-platform ya, menyesuaikan dengan berbagai e-commerce. Kali ini sajian utamanya tuh penting banget ternyata juga konten teman-teman ya. Dari Kak Bimo tadi kita jadi tahu bahwa konten itu sangat penting untuk branding ya. Membangun branding sebuah brand untuk brand teman-teman semuanya. Karena lewat konten yang berkualitas dan juga menarik dan juga relevan tentunya, ditambah dengan tadi Kak Riki ya, penggunaan platform yang tepat, kita bisa membangun brand awareness dan juga kepercayaan konsumen nih ya. Oke, seru banget yang pastinya materi yang sudah dibagikan untuk teman-teman semuanya. Sepertinya kalau Indah lihat ya dari sini, Indah pantau
teman-teman sudah nggak sabar nih untuk bertanya. Untuk itu langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Wah, Luar biasa loh Kak Riki, Kak Bimo, pertanyaan yang masuk ini kurang lebih ada 2.490 tapi kembali karena keterbatasan waktu kita memilih tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan pertanyaan. Langsung saja pertanyaan pertama masuk dari Kak Kandisa ya. Kak Kandisa usahanya namanya adalah Kurantaka. Oke, halo Kak Kandisa, thank you so much untuk pertanyaannya. Halo Kak, saya mau bertanya sebetulnya porsi yang paling pas untuk menerapkan emosional dan juga intensional tadi branding baiknya gimana ya? Apakah dari ada strateginya atau ada tipsnya khusus untuk UMKM di masing-masing platform? Mungkin untuk Kak Riki dulu, nanti boleh dilanjutkan Kak Bimo. Silakan Kak Riki. Boleh sih, kalau aku sih tadi wah keren banget sih kontennya Kak Bimo. Thank you. Tapi yang pasti benar konsisten is the king. Dan pada akhirnya kalau kita ngomongin intentional sama emosional, kita mesti tahu nih customer itu posisinya ada di mana. Ya, Emosional kita bicara customer yang mungkin belum kenal sama brand kita. Yes. Jadi ya kita mesti buat mereka kenalan dulu. Kayak tadi Kak Bimo bilang branding itu ngajak teman kenalan dulu. Ya. Nah, intentional yang memang notabene udah kenal, kita ajak yuk cobain. Jadi secara konten kita mesti ingat bahwa untuk yang namanya branding yang mendrive ke emosional, kayak tadi aku bilang, sosial media adalah tempat untuk emotional engagement. Yang artinya kita kenalin brand kita nih. Tapi kalau untuk marketplace, ya memang harus jualan, ya namanya juga marketplace tempat jualan. Tapi connecting the dot di antara mereka berdua itu yang paling penting. Jangan sampai yang di sosial media janjinya A, kok di tokonya beda. Dari apa? Dari segi harga, dari segi kualitas. Itu juga penting banget. Kenapa? Ingat Indonesia review itu akan jadi kekuatan yang paling berbahaya dan juga paling menguntungkan. Itu sih kalau dari aku. Setuju banget Kak Riki. Kalau dari sisi Kak Bimo? Oke, kalau dari gue mungkin kalau misalnya kita lihat yang di sini handcrafted ya. Tergantung konten apa yang mau kita kasih, konten apa yang mau kita berikan kepada audiens. Cuma kalau misalnya dari handcraft kayaknya seru tuh kita bikin emosi. Kalau gue bilang. Kenapa? Karena emosi mungkin kita bisa tahu ya handcraft itu kita benar-benar perhatiin raw materialnya dari mana. Kita bisa benar-benar tahu, oh ini aman untuk lingkungan. Nah itu kayaknya salah satu emosional yang bisa kita jual dalam arti di sisi konten. Gitu. Kalau misalnya udah kuat di emosional ya udah tinggal ajak ke convert buying sebenarnya sih gitu kayak kalau gue sih gitu sih jalaninnya. Setuju banget Gitu. sih ya. Dimainkan nih ya emosionalnya Emosionalnya. untuk para shopper. Oke, semoga menjawab ya. Baiklah kita masuk untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang masuk dari Kak Stella Korone. Wow, nama usahanya Stella Korone nih. Halo Kak Stella. Oke, Kak Riki terima kasih banyak. Insight-nya benar-benar membuka mata banget nih ya. Kalau PR kita sebagai entrepreneur tuh sangat banyak untuk beres-beres ya. Setuju nih ya. Oke, aku mau tanya, ini kan banyak banget yang harus direview, di-consider dari semua tadi yang dibahas. Apakah Kak Riki punya advice helpful dan mental? Mana dulu yang harus diprioritaskan nih dari banyaknya tentunya yang sudah dibagikan tadi ya Kak Riki ya. Betul. Aku paham sih kalau semuanya cukup fundamental dan penting, tapi kalau bisa dimulai dari satu hal dulu, mengingat keterbatasan jumlah tim member di setiap brand. Yang manakah yang perlu didahulukan? Mungkin ini untuk Kak Riki nih pertanyaannya ya. Silakan Kak Riki. Siap. Kalau aku jujur aku juga entrepreneur juga. Aku ada bisnis kecil-kecilan keripik. Pada waktu itu sih aku selalu ingat bahwa ya memang budgetnya UMKM yang nggak segede budget brand-brand besar. Itu udah pasti. Nah jadi yang fundamental yang kita lakukan ya toko kita rapi dan bersih dulu deh. Nah itu yang paling penting. Karena begitu toko kita rapi dan bersih, ya jadi kualitas kontennya bagus, orang pun tahu, oh ini brand tuh niat loh. Yes. Nah kayak tadi Kak Bimo bilang, bikin video backlight. Ya orang bilang gimana mau beli barangnya, bikin konten aja nggak niat, itu yang paling ditakutkin. Apalagi dia bisa cerita sama temannya, udah jangan beli barangnya bro. Kenapa? Lu lihat kontennya, nggak kelihatan. Nah itu hal-hal yang sederhana, tapi itu jadi fundamental. Jadi kalau aku dari segi marketplace ya,
yuk kita beresin toko kita. Etalasenya diberesin, kategorinya dirapiin, banner di homepage kita dirapiin, terus promonya harus sesuai dengan apa yang kita katakan di sosial media kita. Misalkan, ya lagi ada promo potongan cashback, jangan sampai pas orang klik, lah kok zong, udah datang effort kan, orang udah datang nih ke toko kita, loh promonya nggak ada. Ujungnya dia bakal bilang sama temennya, udah jangan toko itu, tokonya hoax. Nah itu yang paling penting tuh jangan sampai kejadian gitu. Iya. Kita malah kehilangan opportunity atau kesempatan untuk kita berjualan. Jadi tadi fundamentalnya adalah yuk rapiin tokonya dulu. Rapiin tokonya siap. Habis itu kita jualan dengan cara buat konten yang baik. Itu sih kalau mungkin saranku ya buat teman-teman. Yes, wow menarik banget, bener setuju banget ya. Ibarat Indah di POV sebagai konsumen juga kalau etalase tokonya kok berantakan, kayaknya udah pengen move aja deh ke toko sebelah gitu ya. Seperti itu ya, semoga menjawab Kak Stella, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Bennett ya. Bernadette Putri Studio. Wow, halo Kak Bennett. Hai Kak, perkenalkan saya Bennett dari Bernadette Putri Studio. Terima kasih untuk sharingnya yang begitu insightful. Dan mau tanya nih, kalau untuk UMKM yang produknya eksklusif, bukan mass production, jadi memiliki cost yang sudah tinggi sehingga untuk melakukan diskon sepertinya belum bisa yang setiap tanggal kembar nih. Ataupun hal bonus ya dan lain-lain. Apakah ada tips supaya customer tetap tertarik untuk membeli secara online jika dijual secara offline? Sebenarnya trafficnya bagus, tapi ketika online trafficnya tidak sebanyak itu. Terima kasih Kak. Mungkin ini untuk keduanya nih, Kak Riki atau Kak Bimo dulu. Silakan. Boleh dari gue deh. Yes, silakan Kak Bimo. Dia pengen ningkatin online. Yes. Oke. Pengen ningkatin online, tadi apa ya atasnya, sorry? Oh, cost-nya udah tinggi, jadi diskon belum bisa. Nah, Kan kalau harusnya, gimana tuh? kamu kalau misalnya mau jualan kan harusnya nentuin harganya, dikasih gap dong. Itu pertama. Iya, jadi bukan berarti kita mau jualan untuk ngebantu audiens gitu, nggak juga. Tapi justru kita ngasih harga yang rada tinggi itu supaya ada gimmick-gimmick coret harga atau ada diskon bla bla bla. Belum lagi nanti kalau misalnya ada subsidi dari platform-platform atau dari marketplace yang kita taruh toko kita gitu. Jadi benar-benar penting sih sebenarnya untuk mengetahui gap. Kayak kalau gue ngomong situ kayak terlalu ini ya, terlalu basic gitu. Tapi ya kalau ada yang kelewat ya mungkin ya itu harus diperhatiin. Nah kalau misalnya untuk mau untuk menaikkan traffic online dari konten udah pasti mungkin. Karena kamu bukan mass produk berarti niche. Biasanya niche produk itu punya community. Kamu punya community tuh biasanya. Coba kamu cek komunitas yang ada. Kamu ikutin, kamu tambah relasi, kamu bikin momen untuk main dengan komunitas-komunitas tersebut. Jadi bisa ngebuat orang-orang yang ada di segmen itu benar-benar tahu produk yang kamu miliki. Terus coba untuk datengin cross segmen mungkin ya. Untuk datengin cross segmen kalau misalnya emang ada teman-teman kamu ya dari komunitas itu akan membuka banyak pintu sih sebenarnya. Ada mungkin teman-teman influencer, ada mungkin teman-teman yang punya market itu ya bisa kamu gunakan untuk menambah atau grabbing market baru di produk kamu. Sama terakhir mungkin bersyukur kali ya Bennett ya. Kalau misalnya secara offline udah bagus trafficnya, pengen online-nya juga bersyukur ya. Ya offline-nya itu paling penting sepertinya kuncinya, bersyukur. Iya. Apa? Kita ngomongin usaha soalnya nggak bisa loh, nggak bersyukur tuh beneran deh. Betul. Nggak bisa udah ada porsinya masing-masing. Tuh. Setuju. Ini lebih ke Iya, acara jadi- menjelang maghrib ya. Ya kan? Jadi tausiah gue ya. Menarik, terima kasih loh tipsnya dari Kak Bimo. Mungkin selanjutnya silakan Kak Riki. Nah kalau dari aku tadi ya bener banget yang kami mau bilang, pricing itu jadi salah satu yang sangat krusial. Ya. Kalau kita balik lagi pada saat kita nge-crafting atau ngebuat sebuah produk, ya kalau kita dulu belajar ya pas aku kuliah marketing itu namanya kan 4P, price, product, placement, sama promotion. Nah price tuh udah jadi sangat fundamental. Sebenarnya perlu nggak sih Kak aku potong harga? Sebenarnya enggak kok. Promosi bukan bicara soal potong harga, tapi bisa juga bicara soal added value.
Ya. Atau apa yang kalian berikan secara lebih pada saat hari-hari tersebut. Misalkan ya free delivery atau misalkan produknya ini mahal nih Kak. Tapi mungkin kalian juga bisa buat aksesoris tambahan yang khusus kalian jual spesial bundling Ya, pada betul. periode tersebut. Terus tadi yang kami mau bilang penjualan offline-nya kan kamu juga bilang bahwa penjualan offline-nya bagus nih Kak. Aku setuju banget sama Kak Bimo bilang. Khususnya untuk niche produk, kekuatan komunitas itu penting banget. Ya. Jadi coba deh dipelajarin setiap offline event, jangan happy dulu nih, wah jualannya bagus. Tapi coba deh lakukan sedikit research. Kakak tahu brand saya dari mana? Nah dari data-data itu baru kita coba lihat, oh ternyata pada saat iklanin produk, daerah sini, komunitas ini, itu suka loh cari produk ini. Atau pas lagi offline, minta mereka bikin video review. Karena tadi yang aku share di awal kan, bahwa ya review itu populer banget. Jadi pada saat nanti reviewnya banyak yang nonton, ya orang mulai mencari. Pada akhirnya digital baik offline maupun online, ya produk kualitas nomor 1. Saya jujur kagum banget sama UMKM Indonesia karena kualitas itu bagus banget. Nah betul kurang exposure. Kenapa? Ya kemakan sama giant brand. Tapi ingat jangan pernah nyerah karena pada satu titik di mana saat kita udah masuk komunitas kita bisa besar kok dengan cara kita sendiri. Itu aja sih. Setuju, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Ricky dan Kak Bimo. Keren banget loh. Tentunya jawaban-jawabannya. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga jawaban disampaikan Kak Ricky, Kak Bimo tadi bisa menjadi insight untuk mengembangkan brand teman-teman masing-masing ya. Oke, kalau tadi sudah berbagai ilmu ya dan kali ini mungkin menepati janji Indah kita akan masuk ke sesi kuis Kahoot. Siap-siap ya untuk teman-teman semuanya yang bisa menjawab ya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti adalah pilihan ganda seputar tema kita di sore hari ini. Cari ikutannya gimana? Yuk langsung saja teman-teman tinggal buka website kahoot.it ya. Dari browser smartphone teman-teman semuanya. Pilih play, klik play. Lalu masukkan nama lengkap teman-teman ya. Biar nanti bisa mengklaim hadiahnya. Pastikan sekali lagi nama lengkap ya teman-teman. Jangan nama samaran apalagi nama mantan. Harus bukan dong ya. Oke, setelah itu tinggal masukkan kode kuis hari ini. Dan kodenya adalah 574759. Berapa Kak Bimo? 574759. Terima kasih sudah di membantu. brief ya. Terima kasih loh sudah membantu MC. Di spontan uhuy ya. Oke, baiklah. Baik, kahoot.it ya teman-teman ya joinnya. Oke, sekali lagi untuk kode gamesnya itu adalah 574759. Langsung masukkan kode gamenya setelah teman-teman memasukkan nama lengkap. Oke, kita tunggu. Silakan langsung join ya. Dan sekali lagi Indah sedikit untuk informasikan kepada teman-teman semuanya, cara permainannya gampang. Jadi teman-teman harus menyimak pertanyaan dan pilihan jawabannya yang muncul di layar Zoom. Pertanyaan dan juga jawaban akan muncul di layar Zoom ya, jawaban pilihannya. Teman-teman harus perhatikan banget nih dari pertanyaan yang muncul dan juga pilihan jawabannya. Kira-kira yang mana yang benar? Cara menjawabnya adalah dengan menggunakan smartphone teman-teman masing-masing. Jawabannya harus diklik secara cepat dan juga tepat warna di smartphone teman-teman. Karena ada waktu di setiap pertanyaan yang berbeda ya. Jadi setiap pertanyaan tuh waktunya akan berbeda nih teman-temannya. Harus secepat-cepatnya. Dan setelah kuis berakhir, penanya dengan ataupun penjawab maksudnya ya, penjawab dengan poin tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Dan sekali lagi seperti di awal tadi Indah sampaikan, kita akan mencari 3 peringkat tertinggi. Ayo! Yuk, langsung yuk kita semangatin bareng-bareng Kak Ricky dan juga Kak Bimo ya semuanya. Ayo join. Semangat. Untuk mendapatkan Eko hadiah Angga. digital money. Caranya gimana? Langsung join websitenya dibuka aja kahoot.it ya. Kahoot.it, setelah itu teman-teman klik play. Setelah klik play masukkan tentunya nama lengkapnya. Contoh Indah Kalista misalkan gitu ya. Atau lalu tentunya teman-teman tinggal masukkan kodenya. Kode gamenya itu adalah 574759. Oke. Kita tunggu dulu.
Ayo teman-teman, sudah ada berapa yang masuk? Oke, masih kurang yang join ini dari seluruh Indonesia loh, Kak Ricky Kabimo ya. Gengsi ya. Ini padahal cuan loh. loh ya kan, modal untuk tentunya mengembangkan brand teman-teman nih. Ayo buat bikin ads. Ini ya, 200.000 kan? tadi ya? Bisa kan? Yang 200.000 tadi? Iya betul, Wow. 200.000 masing-masing untuk 3 pemenang. Masing-masing loh. Iya, bukan total. saldo Iya. digital lumayan banget gak sih buat jajan-jajan, buat belanja-belenji gak sih? Oke, langsung aja sudah ada Nike aja Nike, ikut tuh. Oh, Stella Nike, Ajeng. Naik bukan naik. Kaget. Ini Kirain Indonesia. nih Nike Kita kan di ikut. Indonesia nggak Oh sih? iya. Iya bener Di kan? Indonesia. Indonesia ya kan. Oke, ada siapa tadi Kak Bimo? Nike, Nike, ya Nike, Stella Ada Ajeng Nike, udah ada. Ada admin. Admin. Oke, baiklah kalau begitu rasanya semua sudah siap teman-teman? Sudah siap? Siap Oh, dong. langsung saja kita akan mulai. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya. Mohon disimak baik-baik di layar Zoom teman-teman semuanya. 3, 2, 1, start. Silakan langsung saja dilihat di layar teman-teman semuanya. Ini dia pertanyaan yang pertama untuk kuis Kahoot seputar materi hari ini pastinya. Oke, pertanyaannya, platform manakah yang sangat mengutamakan konten yang berresolusi tinggi? Teman-teman, pilihannya langsung diklik saja dari smartphone teman-teman. Apakah yang merah itu Instagram, yang biru itu TikTok, yang orange itu Twitter, yang hijau itu Facebook ya. Sudah ada 7 yang menjawab. Ayo, masih ada waktu. Ayo teman-teman, semangat. Yuk, bisa yuk. Ayo. Sulit ya. Dan ternyata jawaban yang benar adalah Instagram. Ternyata Instagram ya. Oke, tapi semuanya benar loh. Iya. Luar biasa. Wow. Kita akan melihat Ini peringkat kan baru pertama. pertama. Pertanyaan Biasanya easy dulu ya. Iya. Easy ya. Oke, peringkat pertama ada Kak Dewi Pusparini. Yuk langsung Ayo, ke Nike. pertanyaan Nike ya. Ini adalah Ayo Nike, aku followernya mendukungmu. kayaknya. Oke, baiklah. Pertanyaannya saat memilih media sosial untuk UMKM Anda, apa yang paling penting? Ayo, tadi udah dibagikan tuh. Banyak orang menggunakan. Apakah yang merah, yang orange, yang biru, atau yang hijau? Ayo, waktunya 10 detik. Ayo dijawab. Sudah ada 7 yang menjawab. Yang lainnya ayo. Dan waktunya hampir habis. Oke. Dan yang benar adalah yang hijau. Semuanya benar. Ini luar biasa, nggak ada yang salah loh yang jawab. Keren ya. Jangan-jangan ini satu orang dengan banyak akun ya? Enggak ya? Nike berjawab. dong ya. Nike cakep, Nike. Ih, Nike. keren deh. Maaf ya. Berikutnya pertanyaan ketiga, Instagram memiliki fitur bernama Instagram Story. Berapa durasi maksimal yang bisa kita gunakan? Ayo teman-teman, Oh. apakah Waduh. 15 detik, 45 detik, 30 detik, 60 detik? Ayo. 1 jam. Ih, cepet 1 banget loh yang menjawab jam, teman-teman ya, kok. pengguna Instagram Kayak short Story. film. Ya, Wah, 60 harusnya Nike detik. naik nih. Wah. Sayang sekali tidak ada. Nike kemana? Tetap loh Kak Dewi Pusparini Go, masih Dewi, go, menjadi Dewi. peringkat pertama. Oke, Jennifer lanjut. udah membara, Jennifer. Jennifer ya. Lebih ke Nike, ayo Nike. Kamu komentator bisa, ya di sana. Nike Oke, bisa. berapa jumlah maksimal slide di carousel Instagram yang bisa kita gunakan? Ayo, apakah Ayo, 3 Nika. slide, 10, 5, 15? Banyak ya. Banyak Wow, tuh. Banyak dong ya. Udah Dan semua jawab ternyata dah. jawabannya adalah 10 Oh, slide. oke. Ini luar biasa, Bener semuanya kan benar. Semua Siapakah benar. peringkat pertama sementara tadi? Masih sama ya, Masih belum sama. kelihatannya Nike ya. Iya. Ayo Nike, kamu bisa Nike. Ayo, fitur video panjang yang Instagram miliki adalah Reels. Berapa durasi maksimalnya? Ayo, apakah 30 detik, Reels, 90 ya. detik, 60 detik, atau 120 detik? Sulit, Diklik sulit. warnanya di smartphone teman-teman. Dan ternyata jawabannya adalah 90 detik. Nike naik gak ya? Aduh, Dewi deh Mas deg-degan deh. Nike! Muncul ke permukaan ya. Bagus, cakep Nike. Oke, Yes. baik, lanjut teman-teman. Oh, double double point, point. Double siap-siap nih, point. double point teman-teman. Waduh. Dari presentasi Kabimo tadi, Instagram memiliki Oke. kekuatan dalam apa? Ayo, waduh. ayo Instagram kekuatannya tuh yang mana nih teman-teman? Masa jadi viral? Iya, yang Aduh, mana nih momen kira-kira? terviral yang cepat kali ya. Yang mana Nike, ya? ayo Nike, aku percaya. Oh sama kamu. iya. Luar Oh, biasa ya. Nike. Kalau Kak Bimo megang Nike, kalau Kak Ricky yang mana nih? Oh ternyata Jennifer jawabannya Membara. merah. Oh Jennifer dia, Iya. koreki. Nike! Oke, berikutnya pertanyaan teman-teman. Jenis feed Instagram mana yang harus dihindari? Ini harus dihindari loh. Waduh. Ayo yang mana nih? Apakah yang estetik, edukatif, katalog, interaktif? Wah ini kayaknya tricky nih. Ini agak-agak. Ini tricky ya. Wih, Wih, semua. banyak Bener yang semua, jawab bener loh. keren. Dan
Masih Kak Dewi. Dewi Keren. masih ya. Luar biasa Kak Dewi, belum ada lawan. Keren. Bagaimana UMKM dapat menggunakan media sosial untuk membangun hubungan nih dengan pelanggan? Apakah yang merah ya menjawab komentar dengan cepat dan juga pesan yang cepat, atau yang biru, atau yang orange, atau yang hijau tuh semua jawabannya benar. Ayo, dan semuanya sudah menjawab, waktunya hampir habis. Ya, semuanya Gile. benar betul. Kita lihat apakah Aduh. Kak Dewi belum ada yang menyusul. Kak Dewi luar biasa loh. Tapi jangan khawatir, kita masih ada pertanyaan lainnya. Yang lain, ayo semangat, semangat. Masih ada 7 pertanyaan lagi. Ini dia. Dalam presentasi Kak Bimo tadi, platform mana yang memiliki dominasi audiens umur 16 sampai 24 tahun? Ini umur-umur kita nih ya. 24. Weh. Bener semua. Enggak ada satu. Iya, TikTok. Wah, kayaknya Iya, Nike yang satu tadi ya. Aduh, Nike ya. Contoh konten media sosial yang baik untuk UMKM adalah, ayo apa? Apakah yang merah, yang orange, yang biru, yang hijau? Ayo yang lain, ayo menjawab. Masih ada kesempatan kok, pertanyaan masih banyak ya, jadi bisa kejar-kejaran karena kita memilih 3 peringkat tertinggi loh teman-teman. Oke, waktunya hampir habis dan kita akan melihat jawaban yang benar untuk teman-teman semuanya, dan jawabannya adalah yang orange ya, foto produk berkualitas tinggi dan deskripsi singkat. Ternyata luar biasa saudara-saudari, belum ada yang menyusul, Ada dan platform membaranya. mana yang disebut sebagai social commerce. Oke. Platform manakah nih? Kayaknya easy nggak sih? Iya. Apa ya? Easy nggak sih? Oke, kita akan lihat jawabannya adalah Masih TikTok. ada yang salah Masih ada yang ya. salah juga tapi ya. Udah berat banget materi Koriki itu tadi padahal ya. Oke, yuk. Kejar-kejaran ini pertanyaannya adalah fitur apakah yang paling memungkinkan untuk masuk ke FYP secara organik di TikTok? Ayo, ini skornya Organik. tuh ada yang double point lagi loh. Siap-siap teman-teman ya untuk 4 pertanyaan terakhir untuk memenangkan saldo digital masing-masing senilai Rp200.000. Dan ini dia jawabannya benar tuh trending music ya, bener ya Kak Bimo ya Kak? bener. Iya, oke. Nama Kak Nika belum ada ya, kita lanjut saja. Oke, Ini masih pertanyaan paling atas berikutnya. ya. Yuk, ini double point Double point, teman-teman. double Dan di point. bawah Nika, ayo Nika. yuk kejar-kejaran. Metrik Metrik media media sosial. sosial mana yang paling baik untuk mengukur keberhasilan branding UMKM? Waduh, berat nih. Kita aja Oke. sulit jawabnya. Agak-agak mikir ya, ini makin malam ya. Double point. Ayo double point nih, semangat Siapapun teman-teman. bisa balap. Yang di bawah akan membalap Kak Riki ya. Waduh. Oke. Ini nggak ada jawaban semua bener, nggak ada ya? Enggak, dan ternyata jawabannya itu yang biru, jumlah like, komen, dan juga share. Oke, jangan lupa di komen, like dan juga share ya. Wah, Wah, Kak Wulan. Dewi masih di peringkat pertama sementara. mengejar ya, Lanjut, Wulan. berapa durasi maksimal untuk video di TikTok? Ayo, nih kayaknya easy sih. Berapa durasi maksimal? Loh, 60, 90, 30, atau 120? Sepertinya waktunya hampir salah deh kayaknya nih. habis. salah tahu ini. Apanya yang salah tuh, Pak? Ini jawabannya. Zazie? Semua salah. Semua salah kita. Jawabannya tuh 90 detik. Enggak, Maksimal. maksimal tuh 10 menit video TikTok. Oh iya, Oh. iya. Sekarang udah diperbarui ya. Iya. Oke. Baiklah, ternyata tapi Oke, nggak juga... apa-apa rezeki Dewi kali Iya. ya. Oke. Double point, Baik. Double point lagi. Double point nih, ayo teman-teman, manakah dari yang berikut ini bukan ya manfaat media sosial untuk branding? Yang bukan teman-teman. Oh, yang bukan. Jangan sampai terkecoh ya dengan pilihan-pilihan ini. Yang bukan. Ayo. Semangat. Aduh. Ayo. Yang bukan, Ini yang last bukan. question Yang ya, bukan. pertanyaan terakhir ya. Wah. Ternyata menghemat biaya pemasaran. Oke. Branding itu Kita akan malah melihat ya Kak pen Riki itu. dan juga Kak Bimo siapakah 3 peringkat tertinggi. Disti Anindita. Selamat Disti. Berikutnya Kak Eko Angga dan dan Dewi. Pasti kok tahu nih. sih? Belum keluar. Dewi Pusparini. Selamat. Selamat sekali lagi kita ucapkan ya untuk ketiga peringkat tertinggi. Yang lain terima kasih yang udah join, dan tentunya tadi kita sudah seru-seruan ya. Di berbagi Asik, materi, tentunya kita sudah seru-seruan di sesi kuis Kahoot juga, dan tidak terasa nih kita sudah
berada di penghujung acara. Sekali lagi luar biasa banget ya. Perpanjang dong, perpanjang. Bener ya? Ya luar biasa sekali lagi ya ilmu-ilmu tadi yang sudah dibagikan Kak Riki, Kak Bimo. Jadi update lagi ilmu kita ya teman-teman ya. Bener ya kalau dari sisi tadi Kak Riki juga membahas soal bagaimana e-commerce terus berkembang pesat nih ya teman-teman. Banyak sekali perubahan yang terjadi, bertransformasi dari sekadar marketplace menjadi platform yang menggabungkan konten. Itu penting sekali, komunitas juga dan juga hiburan atau shoptainment juga. Tentunya belanja yang immersif juga dan juga interaktif ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ini adalah sebuah ilmu yang berbagi landscape juga untuk teman-teman bisa terus berubah. Dan inilah brand yang harus memanfaatkan berbagai saluran media berbayar dan juga organik untuk menjangkau dan melibatkan konsumen di setiap tahap perjalanan pembelian mereka. Jadi kita harus ada dua sisi ya antara kita dan juga konsumen. Dan kalau tadi dari sisi Kak Bimo, tadi juga sudah menjelaskan nih tentang konten merupakan elemen krusial dalam membangun brand dan juga mendorong penjualan di ranah online. Konten tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan brand awareness, namun juga membangun kepercayaan dan juga hubungan yang kuat antara ataupun dengan teman-teman dan juga konsumen. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan mereka untuk belanja, check out gitu ya. Dan semoga apa yang sudah dibagikan tadi bisa menjadi bekal ya untuk teman-teman semuanya, para peserta yang sudah bergabung, para pelaku UMKM. Yuk semangat semuanya, pasti bisa tentunya untuk mengembangkan brand teman-teman semuanya. Dong, yuk bisa. Cuan ya pastinya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Thank you. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Citrapreneur Tangan-Tangan Cantik dengan topik pembahasan from scrolling to shopping, building your brand on social media. Dan juga tentunya tidak intinya kita mengucapkan terima kasih juga untuk kedua narasumber kita yang super keren, super menginspirasi kita semuanya. Indah ada kasih pantun dulu untuk pembicara kita. Aduh. Kenapa sih buru-buru banget Kak Bimo? Boleh deh. Setiap yang ketiga iya langsung kita. Aduh, iya boleh. boleh. Biasa kalau ada pantun Kak Riki, Kak Bimo bilang apa nih? Cakep. Terima kasih. Oke. Kita Penonton bayaran banget ya kita ya. Nama area di Pulau Bali ya. Jalan-jalan ke Seminyak. Cakep. Dari Seminyak pergi ke Karangasem. Cakep. Indah ucapkan terima kasih banyak. Cakep. Untuk Kak Riki dan Kak Bimo yang handsome. Terima kasih Kak Riki Sam selaku Commerce Lead Group M Indonesia dan juga Kak Bimo Givari selaku Creative Director Sen Plus yang sudah berbagi ilmu. Terima kasih banyak, sukses, kita tunggu lagi ilmu-ilmu lainnya. Siap. Dan tentunya kembali ini mau ngingatkan bahwa rangkaian acara Citrapreneur masih ada edisi berikutnya ya. Jangan lupa ikutan di Citrapreneur Tangan-Tangan Cantik selanjutnya. Akhir kata Indah Kalisa pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Thank you.